warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah kemarin kita sudah membahas rencana riset, kemudian penelitian, judul penelitian bagian pertama. Sekarang kita menginjak di pembahasan judul penelitian bagian kedua. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, bahwa judul itu merupakan cover ya, cover menarik atau tidaknya sebuah riset itu dari judulnya. Orang pengen menanyakan apakah penelitian Anda itu isinya seperti apa dan lain sebagainya, itu kan dari judul itu. Kalau judulnya menarik, orang itu biasanya akan tertarik untuk menindaklanjuti ataupun mencoba untuk mencari tahu hasil riset Anda. Baik, kita mulai saja. Judul penelitian bagian kedua yang dibahas poinnya adalah ada empat poin yang akan dibahas. Barangkali sedikit mengingatkan bahwa judul itu sejatinya adalah harus mencerminkan tema penelitiannya. Kemarin kita sudah membahas harus singkat, harus ringkas, kemudian harus jelas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan perkuat lagi terkait dengan judul. Yang pertama adalah mengandung masalah. Ya, judul itu, topik yang diteliti mengandung masalah yang tidak terlalu luas, ya. Tidak terlalu luas sekupnya, tidak juga terlalu sempit. Ya, sekupnya itu jangkauannya. Contoh, kalau terlalu luas itu Anda pengen meneliti tentang pembelajaran daring. Yang diteliti adalah satu kabupaten, di mana sekolahnya itu diambil sampel. Semisal gini judulnya, efektivitas pembelajaran daring melalui aplikasi A terhadap prestasi siswa di atau se-Kabupaten Cilacap. Nah, itu saya kira cukupnya terlalu luas ya, terlalu luas. Ya. Jangan juga terlalu sempit. Contoh gini, efektivitas pembelajaran daring melalui metode atau aplikasi A terhadap hasil belajar siswa kelas 1 di SMA apa. Menurut saya itu juga terlalu sempit. Kalau bisa diusahakan itu sekupnya adalah minimal satu sekolah. Ya, harus supaya sekupnya itu tidak terlalu sempit, bahasanya kayak gitu. Kemudian, dan kalau bisa topiknya itu langsung spesifik ya. Spesifik itu artinya harus jelas langsung, to the point. Sekarang kan lagi zamannya pandemi, seperti peningkatan pemahaman siswa di era pandemi melalui metode apa, contohnya, to the point. Ya, menurut saya sekarang adalah masa-masa era pandemi. Jadi judul temanya adalah, saya kira sangat up to date ya. Coba Anda gali tentang problematika atau permasalahan pembelajaran, khususnya di dunia pendidikan. Kalau Anda mau mengambil tema-tema pendidikan itu ya, tema-tema pembelajaran, itu direlasikan dengan dampak COVID kayak gitu. Bisa juga contoh gini, sinergi pembelajaran antara guru dan orang tua siswa di tengah pandemi, di mana di SD apa di MA, itu saya kira bisa itu. Jadi COVID itu selain memberikan dampak negatif juga, kalau bagi akademisi atau bagi peneliti itu memberikan loncatan views yang luas. Kenapa? Dengan adanya COVID semua terdampak, justru di sana adalah peluang untuk meneliti, termasuk dalam pendidikan. Kemudian juga masalah yang ditampilkan adalah aktual ya. Jadi dalam judul itu selain mengandung masalah juga aktual. Jadi aktual itu kekinian, yaitu sekarang musim pandemi COVID, yaitu temanya adalah seputar COVID itu ya. Efektivitas pembelajaran apa gitu ya di era pandemi ya gitu. Pokoknya temanya adalah pandemi. Saya kira besok banyak sekali judul-judul skripsi yang temanya adalah pandemi gitu, karena sangat aktual ya, kayak gitu.
Bisa juga pendekatannya adalah ketika judul itu selain mengandung masalah juga praktis ya gitu ya. Jadi langsung dipraktekkan. Contoh gini, model pembelajaran ini upaya peningkatan prestasi belajar siswa di tengah pandemi melalui pembelajaran kolektif antara guru dan orang tua seumpamanya di sekolah mana. Itu kan praktis nilai manfaat ya. Itu yang pertama. Jadi judul itu pertama harus mengandung masalah selain dari hal-hal yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, belum banyak diteliti. Nah ini yang kadang susah. Saya punya cerita menarik ya tahun 2017 kalau nggak salah. Waktu itu saya juga mengajar metodologi penelitian. Saya hanya memberi contoh-contoh. Ternyata contoh yang saya sampaikan itu diadopsi hampir 90% oleh mahasiswa kelas itu. Saya waktu itu masih ingat itu, mencoba untuk membuka cakrawala pemikiran riset. Yang saya sampaikan itu sebagai contoh adalah murid ideal, peserta konsep murid ideal, kemudian tentang masalah guru ideal, kemudian dan lain sebagainya. Saya masih ingat itu. Setelah tiba saatnya semester itu untuk mengajukan judul, ternyata judulnya adalah persis sama apa yang saya sampaikan ya. Jadi gurunya itu judulnya adalah konsep guru ideal, konsep siswa, keteladanan siswa, keteladanan guru. Judulnya itu semuanya hampir 90% diadopsi. Nah, sebisa mungkin Anda itu besok ketika mengajukan judul itu jangan terbawa arus, aduh saya kok belum punya ide. Nah, bagaimana menggali ide mendapatkan judul? Nah, kan itu mencari idenya. Ide itu bisa Anda dapatkan dari membaca ya, dari mendengar, menganalisa, atau Anda sering ke perpustakaan membaca hasil penelitian. Itu dengan sendirinya Anda muncul nanti banyak ide untuk riset. Barangkali yang sekarang belum mendapatkan ide karena barangkali belum mengakses itu. Jadi apabila Anda sampai sekarang belum ada gambaran bagaimana atau judul apa yang tema apa yang Anda akan ambil, judulnya seperti apa, coba Anda sering perbanyak ke perpustakaan supaya Anda terbuka wawasannya. Yang kedua tadi itu belum banyak diteliti. Sebisa mungkin Anda itu meneliti sesuatu yang belum banyak diteliti. Barangkali sudah ada tapi belum banyak. Nah itu bisa Anda teliti. Kebanyakan dari kita itu seperti yang tadi saya sampaikan itu, temanya murid ideal semuanya judulnya itu saya kira hanya mengganti menurut siapanya saja. Atau seperti ini ya, saya punya pengalaman juga dulu waktu kuliah, hanya diganti objeknya saja. Model pembelajaran apa di sekolah mana. Nah itu kadang barangkali ya dulu itu saya lihat barangkali teman saya itu belum punya ide, tinggal diganti objeknya saja. Menurut saya itu juga menarik ya, tapi menurut saya bobotnya kurang kayak gitu, bobotnya kurang. Coba Anda gali saja, nanti insya Allah ketemu tema penelitian yang menurut Anda itu senafas dengan jiwa Anda, kayak gitu ya. Belum banyak diteliti, cari itu otentitasnya itu akan teruji ya, sesuatu yang baru. Nah, coba Anda cari itu sesuatu yang baru ya, atau yang sudah ada tapi Anda mengambil dari sisi yang lain ya. Jadi barangkali ada contohnya gini, pernah ada yang meneliti tentang Gus Dur, semuanya konsepnya tokohnya adalah Gus Dur. Barangkali yang diambil adalah orang lain itu melihat dari pemikiran tentang kenegaraan atau pemikiran tentang pendidikan boleh. Anda pengen meneliti Gus Dur, cari sisi yang lain dari Gus Dur yang ada relevansinya dengan pendidikan. Jangan sama-sama itu ya. Contohnya gini, pemikiran Gus Dur tentang pluralisme, Anda ikuti juga, jangan ya. Tarik sisi yang lain dari Gus Dur, itu baru bisa itu. Jadi angle yang lain. Kemudian juga demikian juga ketika Anda membuat judul itu diungkapkan dalam kalimat yang simpel ya, kalimat yang simpel tetapi mampu untuk menunjukkan variabelnya. Jadi independen variabel
dependent variable. Contoh kalau dalam kajian pustaka ya konsep pemikiran pendidikan Islam Nusantara menurut siapa, itu jelas. Jangan sampai ini membuat judulnya adalah kajian pustaka tapi independen dan dependent variabelnya tidak jelas. Contoh gini, konsep pendidikan Islam Nusantara saja, nggak ada yang lain, itu membingungkan. Menurut siapanya harus ada itu ya. Konsep pendidikan Islam berkemajuan menurut Haidar Nasir seumpamanya. Konsep pendidikan Islam Nusantara menurut Ki Haji Akif Said Siroj. Pandangan pendidikan keluarga pemikiran Abdullah bin Nastiar dalam pemikiran Abdullah bin Nastiar tentang pendidikan keluarga. Kemudian pandangan pendidikan anak prenatal menurut siapa, itu harus jelas itu menurutnya ya. Kemudian hindari ungkapan atau kalimat yang mengesankan bombastis ya. Bombastis itu berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau misal dicari contoh ya, contohnya apa ya, yang berlebihan itu kan tidak pas ya dengan aslinya kayak gitu. Nah itu harus dihindari ya, penggunaan kalimat yang mengesankan bersifat bombastis atau berlebihan. Nah itu barangkali hal yang perlu saya sampaikan di materi judul penelitian bagian kedua. Yang pertama, mengandung masalah, tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit, syukur-syukur bisa spesifik dan bermanfaat secara praktis. Kemudian yang kedua, belum banyak diteliti, meskipun sudah ada yang meneliti, Anda ambil angle yang lain atau sisi yang lain. Kemudian judul diungkapkan dengan kalimat yang simpel, harus jelas dependent variable, independent variabelnya. Yang terakhir adalah diungkapkan dengan kalimat hindari pengucapan kalimat yang hindari ungkapan atau kalimat yang mengesankan bersifat bombastis atau berlebihan. Saya kira seperti itu yang dapat sampaikan terkait dengan materi judul penelitian kedua. Mudah-mudahan ini memberikan nilai manfaat dan nilai tambah tentang wawasan bagaimana membuat judul. Saya kira seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.